Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kakek 15 terbang melintasi langit dan tiba di klan hujan. Rambut panjangnya tertiup angin. Sosoknya yang tinggi mengingatkan orang pada dewa iblis yang turun ke dunia ini. Raja Hujan berteriak saat ketakutan muncul di wajahnya. Dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dan ini bukan hasil dari tusukan atau pemotongan, melainkan hancur berkeping-keping untuk selamanya. Lukanya tidak akan pernah sembuh, dan dia akan menjadi cacat selamanya. Ketika dia melihat kakek 15 turun, dia mengatupkan giginya dan dengan putus asa mengorbankan bagian bawahnya yang lembek untuk keputusan ilahi. Tumpukan rumpun emas kemudian menyala dan akhirnya menyingkirkan panah ilahi. Saat terbungkus dalam dekrit emas, dia melarikan diri ke Rain King's Manor. Dewa Iblis Agung turun dari langit dan mencapai istana megah dengan satu langkah. Kedua matanya yang dingin dan aura yang mengesankan membuat orang-orang kagum. Rain Clan, kamu benar-benar melampaui batasmu kali ini. Anda tidak hanya berlari ke Martial Imperial Manor saya untuk menyebarkan hujan kotor Anda bahkan mengancam akan membersihkan seluruh sekte. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak tertandingi karena artefak ilahi Anda? Dewa Iblis Agung bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kembali panah perak dan menyimpannya di dalam dirinya. Pada saat ini, keheningan singkat melanda ibu kota. Berbagai kekuatan yang menonton dari samping terkejut, karena mereka tidak menyangka insiden itu akan sejauh ini. Mereka tidak menyadari bahwa bahkan klan hujan pun terlibat. Itu dimulai sebagai perselisihan internal dari Martial Imperial Manor, tetapi sekarang meningkat menjadi pertempuran besar antara dua klan, serta konfrontasi antara raja-raja bangsawan. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun di Rain King's Manor, jadi itu benar-benar sunyi. Apa yang terjadi hari ini terlalu tidak terduga. Bahkan artefak ilahi gagal menekan dan membunuh kakek 15. Ini terlalu menakutkan. Dewa Iblis Besar berjalan mendekat, dan jarak antara dia dan Manor diperpendek dengan setiap langkah. Matanya dingin dan kejam saat dia akhirnya melepaskan busur raksasa dari punggungnya dan mengeluarkan panah hitam putih. Seseorang harus bertanggung jawab dan membayar biaya untuk tindakan mereka sendiri. Dengan kata-kata ini, dia meletakkan panah di haluan. Aura perkasa terbentuk di sekitar sosoknya yang kokoh, menciptakan rasa kekuatan. Panah yang dilepaskan sesaat kemudian menyerupai matahari kecil. Itu terbakar dengan kuat dan sangat menyilaukan. Gerbang besar di depan meledak berkeping-keping dengan suara hong. Cahaya, bagaimanapun, membawa panah lebih jauh, menghancurkan beberapa halaman dan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Adegan itu sangat mencengangkan. Sebuah panah tunggal mampu menembus Manor dan meninggalkan jurang. Banyak bangunan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan panah itu sangat mencengangkan. Banyak gerbang dan halaman Rain Clan dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Gelombang kejut dari dampaknya telah mengguncang banyak orang. Perlu disebutkan bahwa halaman-halaman itu sangat megah, dan mereka juga dijaga oleh simbol-simbol yang paling menakutkan. Meski begitu, mereka masih hancur, meninggalkan tumpukan puing. Shizongtian, kamu sudah keterlaluan. Raungan marah keluar dari Rain King's Manor. Aku sudah pergi terlalu jauh? Bukankah Anda berkunjung ke Martial Imperial Manor saya belum lama ini dan mengoceh tanpa henti tentang membersihkan klan? Seberapa mendominasi Anda saat itu? Di mana sikap itu sekarang? Kakek 15 dengan suara dingin. Dia kemudian mengatur panah lain ke busurnya dan menembakkannya ke Manor. Dengan suara hong, 10 halaman dihancurkan kali ini. Namun, tidak ada yang terluka,
karena mereka telah lama pergi dan melarikan diri jauh ke dalam Manor. Namun, pemandangan mengerikan ini lebih mengejutkan daripada pembantaian yang sebenarnya. Klan Hujan menjadi gila, namun mereka sangat ketakutan pada saat yang sama. Seberapa kuat pria ini? Dia menyerang klan Hujan dengan cara yang begitu lugas, namun bahkan simbol kuat itu tidak bisa menghentikannya. Penyesalan mereka memakan mereka. Mengapa mereka harus meminta masalah dan mengacaukan Marshal Imperial Manor? Pembunuh itu sekarang ada di depan pintu mereka. Segera, panah ketiga meninggalkan busur Great Demonic God dengan nyala api. Itu tiba dengan suara hong. Seolah-olah sebuah gunung besar telah runtuh, menggiling bangunan menjadi abu. Sikap agresif dan tirani semacam ini tidak ada bandingannya. Panah membajak melalui segalanya dan membuka jalan. Mereka menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dan menunjukkan kekuatan gemetar dunia mereka yang mendominasi. Efeknya tidak dihasilkan oleh serangan pedang, melainkan dengan menembakkan panah. Mereka sangat ganas dan mampu menghancurkan apapun di jalan mereka. Tekanan yang tak tertandingi seperti itu membuat klan Hujan bertekuk lutut. Mereka tahu bahwa mulai hari ini bahwa terlepas dari apakah mereka bisa selamat dari bencana ini atau tidak, rasa malu mulai hari ini akan melekat pada mereka selamanya. Satu orang bertarung melawan seluruh Rain Clan. Ini tidak hanya menghancurkan manor mereka, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Semua kekuatan di ibu kota tercengang. Dewa Iblis Agung sangat kuat. Serangannya langsung menarik busur, mengatur panah, dan melepaskan tembakan peledak. Segala sesuatu di jalannya akan dibajak rata. Sama seperti ini, Dewa Iblis Agung terus berjalan. Dia menembakkan 6 anak panah satu demi satu jauh ke dalam manor, seolah-olah 6 gunung iblis kuno runtuh, menghancurkan bagian luar Rain King's Manor. Rumah megah itu tidak lagi bisa dikenali, dan pemandangannya menakjubkan. Semua orang tercengang melihat ini. Bahkan para pemimpin kekuatan besar di ibu kota merasakan kelopak mata mereka berkedut dan pikiran mereka gelisah. Begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan yang mengejutkan, itu akan benar-benar menjadi menakutkan. Dia bahkan memegang artefak ilahi di tangannya, membuatnya semakin menakutkan. Itu memberi orang perasaan ngeri mutlak. Sangat membenci. Orang-orang dari klan Hujan sangat marah, dan mereka sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Mengapa mereka memprovokasi bocah iblis di alam Void God saat itu? Karena kejadian itu, dekrit bertuliskan karakter, menyerang, dimakan olehnya. Dekrit Dewa Hujan tidak lagi lengkap, menjadi salah satu yang cacat. Mereka baru menyadari sekarang bahwa itu mungkin karena kurangnya bagian itu bahwa keputusan itu tidak cocok dengan artefak ilahi kakek 15. Ini adalah alasan untuk situasi menyedihkan mereka. Itu mendorong mereka ke tepi. Sungguh anak iblis yang keji. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang tak terkatakan seperti itu? Dia telah membahayakan seluruh klan Hujan. Dewa Iblis Agung menyerang klan Hujan. Satu panah cukup kuat untuk membakar kota kecil. Bahkan melalui klan Hujan yang menggunakan simbol untuk menjaga manor, bangunan masih dihancurkan satu persatu. 15, cukup sudah. Kamu pergi terlalu jauh. Seseorang dari klan Hujan berteriak dengan marah. Sebagian besar manor telah terbakar habis, dan rasa malu yang mereka rasakan tak tertahankan. Bagaimana berbagai kekuatan di ibu kota memikirkan mereka mulai hari ini? Masalah serius akan muncul cepat atau lambat. Aku sudah pergi terlalu jauh? Dari apa yang saya dengar, Anda telah mencoba untuk mencegat dan membunuh Ziling selama dia mencoba melarikan diri. Setelah berkomplot melawan Hauer, Anda melangkah lebih jauh dengan tidak meninggalkannya kesempatan untuk bertahan hidup. Beraninya kau menanyaiku sekarang. Dewa Iblis Agung membalas dengan kemarahan yang memuncak. Sejak dia mengetahui kebenaran,
Dia tidak bisa melepaskan rasa frustrasi dan amarah yang membara ini. Bahkan jika Raja Hujan tidak berkunjung ke istana kekaisaran bela diri sebelumnya, dia masih akan meminta penjelasan begitu dia datang ke sini untuk membuat kekacauan. Klan Hujan terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada satupun yang berani melangkah keluar dan menghadapi Dewa Iblis Agung. Mereka mulai mundur, karena gedung-gedung di luar terus meledak. Mereka melarikan diri jauh ke dalam manor di mana sebuah kuil suci berdiri. Sebuah patung batu dari Dewa Hujan diabadikan di dalamnya, dan semua orang mulai memuja patung itu, berharap mendapat dukungan dari kekuatan yang dibatasi. Seluruh kuil adalah area terlarang. Tidak hanya dekrit Dewa Hujan disimpan di sini, sisa-sisa formasi ilahi juga ditinggalkan di sini. Mereka mencoba menggunakannya untuk melawan kakek 15. Seperti yang diharapkan, setelah kuil suci diaktifkan, lampu kabur warna-warni meletus dan menyebar dengan cepat. Seluruh manor segera ditutupi oleh mereka. Kakek 15 menyipitkan matanya sebelum melepaskan beberapa serangan sengit yang menghancurkan setengah dari Rain King's Manor. Dia kemudian berdiri tinggi di langit dan menembak jatuh panah yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Itu adalah panah ilahi. Hong! Cahaya yang menyilaukan meledak, dan bumi di sekitar area itu membumbung tinggi ke udara seperti awan jamur. Itu adalah tabrakan antara kekuatan ilahi. Kekuatan besar itu bergetar hebat dan melonjak tinggi ke langit. Orang-orang di Rain King's Manor menjadi sangat ketakutan. Tabrakan itu telah mengguncang kuil suci hingga hampir runtuh, membuat mereka sangat ketakutan. Untungnya, candi berhasil menahan benturan. Tinggi di udara, kakek 15 juga terkejut. Kuil klan hujan ini memang aneh. Ada kekuatan suci yang mengalir di dalamnya, jadi bahkan panah perak dewa gagal menghancurkan kuil. Orang-orang dari klan hujan, saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda, bersikaplah rendah hati dan jujur. Kalau tidak, bahkan jika para dewa tidak menghukum Anda, saya sendiri yang akan berurusan dengan Anda semua. Kakek 15 berteriak dan mulai menembak lagi. Cahaya perak menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Langit dan bumi tampaknya terhubung saat panah terbang terus-menerus. Itu adalah panah ilahi. Setiap pukulan akan membuat kuil menyala dan bergetar hebat. Pada akhirnya, kuil itu akan retak terbuka. Keperkasaan kakek 15 tidak tertandingi. Dia akan membasmi klan hujan dalam satu pertempuran. Semua raja aristokrat di kota itu tercengang, dan bahkan sosok dari ibu kota melirik ke arah ini. Hong! Akhirnya, kuil suci itu hancur. Sebagian darinya runtuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Aura ilahi memenuhi udara. Orang-orang dari klan hujan tercengang oleh hasil yang mengerikan ini. Tempat tinggal nenek moyang mereka runtuh di bawah kekuatan panah. Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan dewa. Mata mereka merah saat mereka melepaskan tangisan cemas. Mereka sangat marah, karena tempat tersuci di dalam hati mereka telah ternoda dan praktis hancur. Mereka semua mendidih dengan kebencian. Jika kalian semua memiliki tempat yang tak tersentuh di dalam hati kalian, lalu mengapa kalian tidak bisa memahami apa yang kalian semua lakukan saat itu? Kakek 15 berkata dengan dingin. Membunuh! Seseorang dari dalam klan hujan berteriak. Mereka bergegas keluar dari kuil suci dan mulai terbang tanpa berpikir ke langit untuk melawan kakek 15. Peng! Dewa Iblis Agung menembakkan panah yang meledak di udara. Orang-orang itu terbunuh dalam sekejap. Mereka jatuh dari langit, dan hidup mereka padam seperti lilin yang ditiup. Pertarungan antara kakek 15 dan klan hujan telah menarik sedikit perhatian. Keperkasaan dan keganasannya hampir mencekik. Itu adalah satu orang melawan seluruh klan, namun dia masih mendominasi medan perang.
klan hujan sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan sehingga para penonton merasa sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam tanah suci klan hujan, sekelompok orang menjadi gila. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka menderita kekalahan telak karena satu orang. Rasa malu itu terlalu besar untuk ditanggung seluruh klan. Ketika Anda menindas dan mempermalukan Ziling saya, dan ketika Anda berkomplot melawan HR saya, apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir bahwa seseorang akan menindas Anda sedemikian rupa? Dewa Iblis Agung bertanya dengan suara keras. Banyak yang terdiam mendengar pertanyaan ini. Mereka telah mengejar keturunan Dewa Iblis Agung, dan sekarang dimarahi oleh Dewa Iblis Agung sendiri, yang sekarang tiba di depan pintu mereka untuk mencela mereka atas kejahatan mereka. Mungkin itu karma. Hong! Akhirnya, kuil itu runtuh sepenuhnya, dan tanah berserakan dengan puing-puing. Satu-satunya yang berdiri adalah patung batu dan altar yang terpancar dengan cara yang menakutkan. Membunuh! Lusinan orang dibebankan dari klan hujan. Di antara mereka adalah ahli paruh baya, tetua dan tetua sekte. Mereka semua sangat marah. Namun, kenyataannya kejam dan tanpa ampun. Orang-orang ini semua hancur berkeping-keping dari panah Great Demonic God. Mereka tidak hanya ditembus oleh panah, tetapi diledakkan sepenuhnya. Daging dan darah mereka berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, Dewa Iblis Agung tidak memasuki tanah suci klan hujan tetapi malah mundur. Pertempuran telah selesai. Alasannya karena patung batu dan altar mengeluarkan cahaya aneh. Itu agak aneh, terutama menjelang akhir ketika seluruh domain menyegel mansion ini. Semua anggota klan hujan menjadi pucat. Sebagian besar manor mereka hancur, dan bahkan kuil suci kuno telah runtuh. Bagaimana mereka bisa menelan rasa malu dan kesedihan seperti itu? Bagaimana mereka bisa membawa diri mereka bahkan muncul di hadapan leluhur mereka? Ibu kota meletus setelah keheningan awal. Semua orang menjadi tercengang dengan hasilnya. Seorang pria telah membuat klan bertekuk lutut. Ini sudah berakhir. Kita sudah sejauh ini, saatnya untuk mengakhirinya. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di jalan utama yang jauh. Itu adalah orang yang tinggi dan ramping yang memegang pagoda di satu tangan sambil berjalan ke arah mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.